Mau kita melahirkannya secara normal atau sesar, itu ya sama aja gitu loh. Kalau misalkan ada ibu yang dijudge gitu ya, dia contoh dia adopsi, aku ngerasa banget gitu di saat dia dijudge, kamu nggak bisa melahirkan anak, kamu nggak bisa hamil, itu kayaknya aku ngerasain banget gitu. Saya Christina Desyanti, saya punya 3 anak, 2 putri, 1 laki-laki, dan melahirkan mereka bertiga secara sesar. Halo, nama saya Joanne. Saya sudah mempunyai anak 1. Waktu itu saya melahirkan secara per vaginam, yang biasa orang sebut persalinan normal. Bayiku tuh lahirnya di tanggal 22 Mei. Di 21 Mei-nya itu tuh aku udah kayak persiapan untuk biasa yoga-yoga. Ternyata kok tiba-tiba ada tanda-tanda lahiran nih. Itu aku, anak pertama kan, jadi deg-degan gitu. Prosesnya tuh sampai 15 jam. Akhirnya dari 15 jam itu sempet kayak, apa aku sesar aja ya gitu. Akhirnya di sore hari babyku lahir gitu. Malah justru di pas persalinan tuh aku ngantuk banget. Pas lahir, terus aku kayak hilang ngantukku, capekku hilang, ceria lagi. Bahkan aku nggak tidur saat itu. Kayak aku excited pengen kasih tahu ke orang-orang gitu. Yang paling menarik dan yang nggak bisa saya lupain itu adalah pada saat proses anak saya yang pertama, yaitu Tania namanya. Kan kita sebagai seorang perempuan, ya saya ya, maksudnya kepinginnya kan kita melahirkan secara normal ya Mbak ya. Jadi waktu itu aku tuh pas dibilang udah masuk minggu terakhir, oke kita masuk rumah sakit, tapi pada saat itu belum sama sekali ada pembukaan. Nggak ada proses pembukaan sama sekali. Di situ terus aku yang rasanya marah, sebel, sedih sama dokternya karena kenapa kok aku nggak bisa normal gitu kan. Sampai saya ngomong sama bayi itu gitu. Jadi saya cuma bilang, nak bantuin mama. Ayo kita keluar sama-sama, mama udah kangen pengen lihat kamu gitu kan. Tapi nggak keluar juga gitu, karena nggak ada sama sekali nggak ada kontraksi. Sampai akhirnya dokternya bilang ya udah, divonis aku harus sesar. Gitu. Kalau mereka pas ulang tahun tuh kayaknya gimana ya, maksudnya ya Allah nak itu dulu kamu tuh ya coba kalau misalnya mama ini, mama itu kayak gitu. Jadi kayak Tania gitu, misalnya waktu itu saya cuma bisa makan ikan gitu loh. Saya nggak tahu untungnya taunya makan ikan itu ternyata bagus banget gitu. Padahal emang bisanya cuma makan ikan, nggak bisa makan daging, nggak bisa makan yang lainnya gitu. Maaf ya nak ya, mama cuma bisa makan ini. Kurang setuju ya sebenarnya gitu loh. Ibu itu ya nggak usah melahirkan anak sebenarnya gitu. The way kita dipanggil ibu aja tuh kita udah punya meaning sendiri gitu. Jadi nggak perlu juga kita sendiri. Tapi baik kita adopsi anak pun kita udah punya anak dari adopsi itu aja kita dipanggil ibu tuh menurut aku udah punya arti gitu loh. Jadi nggak perlu kita harus melahirkan. Aku tuh kadang tuh ngerasa kalau misalkan ada ibu yang dijudge gitu ya, dia contoh dia adopsi, aku ngerasa banget gitu di saat dia dijudge, kamu nggak bisa melahirkan anak, kamu nggak bisa hamil, itu kayaknya aku ngerasain banget gitu. Aku sekarang udah jadi ibu, jadi kayak ngurus anak tuh susah gitu, ngurus anak tuh nggak gampang, jadi ibu tuh nggak gampang gitu. Terus dia tuh berusaha mau punya anak tapi kayak memang nggak bisa, mau gimana gitu. Jadi dia memutuskan untuk punya adopsi anak, ya itu buat aku nggak masalah karena dia tetap jadi ibu juga. Karena ya anak juga memerlukan sosok seorang ibu gitu. Mau dimanapun tetap mau itu ibu guru, mau ibu siapapun lah gitu. Tetap ya ibu, ibu nggak harus melahirkan anak. Aku juga nggak agree ya. Mau kita melahirkannya secara normal atau sesar, itu ya sama aja gitu loh. Tetap kita utuh sebagai seorang wanita.
kan kita melahirkan normal atau sesar itu kan bukan kita yang mau kan gitu. Tapi emang ada beberapa faktor yang menentukan bahwa emang kita nggak bisa melahirkan secara normal dan atau sesar gitu. Maunya sih saya pribadi melahirkan secara normal, tapi kita tuh selalu kan dari dulu zaman dulu bukan didonder ya, tapi kan selalu dikasih tahu gitu kalau ibu melahirkan secara normal. Jadi pada saat saya divonis melahirkan tidak bisa secara normal, itu kayak ada rasa sih dimana kayak saya gagal gitu. Saya ngerasa kalau kita normal tuh kan kita berjuang sama-sama ya. Jadi sama-sama si bayi itu kan kita juga, ayo nak, kamu juga keluar, mama dorong dari atas, kamu dari bawah gitu. Kasarnya kan kayak gitu ya. Tapi kalau kita secara sesar, itu kan emang pakai tenaga orang lain ya, maksudnya bantuan orang lain. Ya gimana sih, dia udah kita bawa selama 9 bulan gitu kan, jadi bondingnya kan juga bisa lebih kerasa gitu loh, kayak gitu. Instead of kita yang sesar gitu kan, ya udah kita cuma tinggal tidur, operasi, angkat, udah selesai kayak gitu. Apa daya gitu kalau memang karena faktor medis yang menentukan saya nggak akan bisa melahirkan secara normal, terus gimana gitu. Masa saya bukan seorang wanita yang utuh gitu kan, ya nggak mungkin gitu loh Mbak. Kalau ada ibu yang mau memilih persalinan sesar juga nggak masalah. Ya tetap menjadi ibu juga pada endingnya gitu, tetap mengurus anak juga, dia akan menyusui juga, dia akan mengurus juga anaknya, gitu sih. Kalau saya setuju, tapi gini, bukan berarti karena saya melahirkan secara sesar, hubungan saya dengan anak-anak saya itu nggak bagus, nggak juga gitu. Tapi memang yang saya rasain, yang saya tahu gitu ya, kita ada kayak apa ya, kayak berdua tuh kayak kita, ayo sama-sama kita kerja sama gitu, ayo dong nak gitu kan. Tapi kalau memang sesar kan ya udah gitu, nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi bondingnya itu ya abis sesar ya akhirnya dokternya kasih ke saya, ya saya cium, ya saya susui segala macam gitu. Ya itu aku setuju. Ya aku menjadi individu yang baru, aku punya title lagi yang baru, jadi ibu gitu. Aku juga ngerasain bahwa dulunya aku yang single gitu, yang aku mau suka-suka aku, tapi sekarang tuh kayak lebih kepada aku nggak mau egois dan aku nggak mau memikirkan diri sendiri. Ibu tuh punya postpartum depression. Itu aku sempat kena. Aku harus struggle dengan hal itu, yang dimana aku harus lebih kuat daripada depression itu sebetulnya. Aku bisa nyakitin bayiku kalau misalkan aku nggak bisa kuat untuk hal itu gitu. Dan karena aku merasa bayiku tuh butuh aku. Jadi itu yang jadi kayak bergejolak di hati aku, bayiku butuh aku. Aku nggak boleh egois, aku nggak boleh lemah gitu. Kayak anakku nih adalah segalanya buat aku gitu. Aku menjadi ibu yang lebih kuat, aku menjadi orang yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kalau aku iya, aku jadi seorang ibu ya, tapi terlahir sebagai seorang wanita yang punya predikat ibu gitu loh. Terlahir kembali tuh ya itu. Jadi aku tuh seorang ibu yang memang aku punya tanggung jawab penuh, yang aku punya komitmen penuh sama anak-anak aku. Lahir itu adalah awal mula gitu. Lahir itu kan kayak satu kertas kosong, kita yang bikin yang bagusnya gitu. Buat aku makna lahir itu menjadi kuat sih. Sepenuhnya kehidupanku, jiwa, raga sampai aku mati pun untuk anakku sih. Dulunya manalah aku pikir aku anak satu-satunya. Aku mikir diri sendiri pasti. Lahir itu adalah awal dari semuanya gitu. Yang mudah-mudahan kedepannya menjadi yang lebih baik. Saya bernama lengkapnya Dr. Andes Helpis, SSOS, SH, MH, ayah dari 3 orang anak. Yang pertama memang saya ini kan sebagai anggota TNI.
Jadi pada saat istri saya lahiran itu, saya selalu tidak di tempat, ya, selalu bertugas. Belum lahiran itu mungkin saya punya tekad atau punya janji bahwa saya akan membesarkan anak-anak saya supaya nanti bisa berguna di bangsa dan negara ini dan termasuk kepada orang tuanya. Jadi anak pertama saya dulu pernah meninggal. Jadi mungkin karena apa? Karena mungkin waktu dalam kandungan itu saya seakan-akan nggak siap gitu. Nggak siap itu apa? Takut, khawatir, cemas. Wah, nanti ini anak kalau udah lahir itu jadi apa gitu. Jadi kecemasan itu akhirnya mungkin berakibat yang fatal. Akhirnya anak saya itu meninggal. Jadi masuk anak kedua itu saya punya tekad bahwa apapun yang akan terjadi, ayah atau papa ini akan siap untuk membesarkan kamu. Ya, setuju. Kita pada saat anak kita dikandung itu kita memotivasi istri kita supaya sehat, kemudian supaya sabar, kemudian supaya kuat menghadapi apapun yang akan terjadi. Nah, tadi ketika lahiran, tadi kita komitmen terhadap si bayi. Tadi kita sudah janji kepada bayi itu, ya, kamu kalau lahir, papa harus membesarkan kamu, harus mendidik kamu jadi jadi orang yang berguna. Sehingga tadi kalau ada misalnya rintangan, ada hambatan pada saat kita membesarkan, kita siap gitu loh. Pengorbanan ayah itu justru sangat besar dan tidak kelihatan. Doa itu sepanjang ibu segala macam, ada istilah seperti itu. Kalau ayah kan nggak ada, ya. Ayah nggak kelihatan. Bahkan ayah itu kadang-kadang sering dilupakan oleh anaknya. Tapi itulah ayah namanya. Artinya ya, dia bagi seorang ayah itu nggak ada masalah. Kalaupun jadi peran ayah itu sangat dominan lah ya, walaupun dia memang suatu saat dilupakan, tapi dia tidak akan pernah untuk sakit hati, untuk balas dendam kepada anak itu tidak ada. Tidak ada istilah seperti itu. Itulah peran ayah ya di mata anak. Proses lahiran itu tidak kalah pentingnya dengan proses membesarkan si anak itu, karena memang target kita kan bukan waktu ketika dia sudah lahir terus kita tinggalin, nggak begitu. Tapi ketika dia sudah lahir dan dia sudah kita besarkan, ya itulah menjadi tanggung jawab kita yang sebetulnya lebih berat ya, lebih besar tanggung jawab itu ketimbang tadi proses lahiran, walaupun itu hampir sama. Jadi makna lahir di sini sebetulnya merupakan komitmen kita ya terhadap janji kita pada saat dia dikandung, itu kita harus besarkan segala macam. Jadi jangan sampai kita nggak komitmen terhadap kelahiran ini, kelahiran anak itu, dan kita harus bersyukur pada Allah karena ini merupakan titipan. Dan tadi saya katakan banyak orang yang tidak beruntung ya, bahwa dia sudah nikah sudah 20 tahun, 30 tahun bahkan tidak diberikan anak. Jadi kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Sebagai mentor, aku mau kasih saran ya. Oke, Nafas. Mentor adalah ibu. Sosok ibu itu kan sosok yang merawat, melindungin, ngebangun, dan mau menerima kekurangan kita. Anjing! Gue sebenarnya nggak ngerti kenapa manusia harus tetap hidup. Bu, Kalau menderita akhirnya. Kita nggak bisa mulai dari awal lagi. Memang semestinya nggak perlu gue datang sini. Harusnya kita ngelupain semuanya. Banyak manusia bicara. Aku aja nggak tahu ini anak siapa. Please, bantuin gue dong, Rama! Sedikit yang dia tahu. Ibu kamu pasti kecewa lihat kamu seperti sekarang. Kecewa dia. next. Hidup gak pernah makin mudah
yang makin kuat. Kemana kita mau berkembang kalau kita selalu melihat ke belakang terus? Gue udah siap. Vision Plus. Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Subscribe juga kanal kami dan nyalakan notifikasi untuk update terus video terbaru dari Menjadi Manusia.